Segala puji hanya milik Allah. Allah yang telah memberikan pelajaran bagi hamba-hambanya, yang mana pengajaran yang terindah itu ketika pagi ini salah satunya adalah pergantian waktu. Malam berganti siang, siang berganti malam, dan itulah perputaran yang alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini subuh pun telah kembali kita rasakan. Subuh yang kita rasakan ini tidak hanya sebatas subuh biasa, yang artinya mudah-mudahan subuh kita ini penuh makna dan penuh hikmah. Artinya penuh makna dan penuh hikmah itu dimana kita sebangunnya dari tadi kita melaksanakan kegiatan qiyamul lail. Salat malam dimulai kita melaksanakan salat syukrul wudu, dan ketika kita bangun lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diberitahu ketika seseorang itu sedang tidur maka iblis itu mengikatkan 3 ikatan. Ikatan yang pertama akan terputus dengan ia zikrullah ataupun juga mengingat Allah. Artinya mengingat Allah itu maka mengajarkan Rasul kepada umatnya, para ulama menyampaikan sampai kepada kita, yaitu berdoa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Artinya kita bangun tidur itu adalah langsung ingat Allah, bukan ingat handphone. Bangun tidur kita langsung bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah bahwasannya kita masih ada di langit dunia. Kita tidak ada di atas tanah ataupun juga di bawah tanah. Nah, ikatan yang kedua itu akan putus ketika seseorang mengambil air wudhu. Kita ambil air wudhu, wudhunya pun gak wudhu biasa, tapi dengan segala sunnah-sunnahnya. Maka terputuslah ikatan kedua. Ikatan ketiga itu akan putus ketika seseorang mengerjakan sholat. Awal yang pertama kali kita lakukan adalah sholat syukrul wudhu. Setelah kita melaksanakan syukrul wudhu, misalkan di kobongnya masing-masing, lalu kita berangkat ke masjid, lalu kita mendirikan sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Bahkan sebelum berangkat dari rumah, ya, kita langsung membacakan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berjalannya kita insyaallah itu adalah fisabilillah. Lalu kita memasuki masjid, mendirikan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Dengan mendirikan sholat tersebut insyaallah terputuslah ikatan yang ketiga. Tidak hanya itu, kita lalu mendirikan sholat lagi, sholat taubat. Karena kita ini adalah manusia-manusia yang kadang-kadang papa, kadang-kadang lupa, khilaf. Kita penuh noda dan penuh dosa. Maka dirikanlah sholat taubat. Setelah kita mendirikan sholat taubat, maka kita ini adalah makhluk yang memiliki banyak kebutuhan. Tidakkah kebutuhan ekonomi? Tidakkah kebutuhan-kebutuhan yang lain? Ya. Maka dirikanlah sholat hajat. Nah, sebelum sholat tahajud itu dirikin dulu nih sholat hajat. Ya, dirikan dulu sholat hajat. Apa kebutuhan kita? Apa keinginan kita? Kita tidak hanya mendoakan atas hajat-hajat kita, tapi doakan dong hajat orang lain. Karena pada prinsipnya doa itu akan kembali kepada si pendoa. Ketika seseorang mendoakan, ya Allah berikan ia kesehatan, maka ada malaikat yang mengatakan amin, dan engkau juga. Engkau mendoakan kesuksesan seseorang, engkau mendoakan kesuksesan siapapun orang, maka insya Allah ada malaikat yang mengamini kita dan mengatakan dan engkau juga. Makanya hati-hati, kita jangan sampai mendoakan doa-doa yang buruk untuk orang lain. Nah, setelah itu sayang, jika saja sholat malam itu kita biarkan hanya sampai di sana, maka dirikanlah sholat tahajud. Bukankah di sepertiga malam itu kita percaya bahwasannya Allah turun ke langit bumi, lalu para malaikat mencari orang-orang yang berdoa kepada Allah. Allah akan mengabulkan orang yang berdoa. Siapa orang yang memohon kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa orang yang memohon atas hajat-hajatnya, maka hajat-hajatnya pun akan dikabulkan. Siapa orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka ampunannya pun akan diampuni. Maka perbanyaklah istighfar di balik sepertiga malam kita. Karena keutamaan istighfar itu subhanallah, siapa orang yang terus mendawamkan kalimat istighfar,
Memohon ampun kepada Allah, insya Allah rezekinya dijamin lancar dan berkah. Nah pertanyaannya, kalau misalkan kita masih gini ya, masih gitu ya, banyak masalah, banyak problem kehidupan, banyak sesuatu, pertanyakan, introspeksi diri, muhasabah diri. Bagaimana dengan permohonan ampun kita? Bagaimana dengan istighfar kita kepada Allah? Apa jangan-jangan kita ini selalu lupa untuk beristighfar? Setiap kali, setiap saat memohonlah ampun kepada Allah. Memohon ampun di balik istighfar kita. Kalau Allah sudah ridho terhadap kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, asal Allah percaya, kita layak memperpantas diri di hadapan Allah, kurang memantas maneh di hadapan Allah, insya Allah. Apa jangan-jangan kalau misalkan kita masih seperti ini, kita masih belum pantas menurut Allah. Dikhawatirkan kita menjadi manusia yang ujub, dikhawatirkan kita menjadi manusia yang sum'ah, dikhawatirkan kita menjadi manusia-manusia yang tidak bisa membawa amanah dari Allah. Nah, makanya ya, para jamaah sekalian, kita harus rajin-rajin beristighfar. Tidak hanya itu, lalu kita mendirikan 2 rakaat sholat fajar. Ini terus kita ingatkan hal-hal semacam ini, kan terkadang kita lupa. Siapa orang yang mendirikan sholat fajar, maka fadilahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu siapa orang yang menjalankan sholat subuh secara berjamaah bak laksana, ia melaksanakan sholat semalam penuh. Tidak hanya itu, lalu kita melanjutkan dengan kajian subuh, ngobrol ba'da subuh, ngaji ba'da subuh, kita buka Al-Quran ba'da subuh, menambah wawasan, menambah ilmu ba'da subuh. Tidak hanya itu, kita nunggu sampai matahari terbit, 10 menit setelah matahari terbit, lalu kita dirikan sholat maka baginya bagaikan pahalanya mendapatkan haji dan umroh. Subhanallah. Tidak hanya itu saja, lalu kita siang harinya jam 8 jam 9 dirikan sholat duha. Siapa orang yang menjalankan 4 rakaat, 2 rakaat saja kita menjalankan duha, kita sudah berinfak dalam 360 persendian dalam tubuh. Siapa orang yang menjalankan 2-4 rakaat, maka baginya rizkinya akan dijamin. Bahkan siapa orang yang menjalankan sampai 12 rakaat, makanya baginya akan dibangunkan istana di surga. Subhanallah. Bangunkan tuh istana di surga. Makanya jangan kita tinggalkan sholat duha, sayang. Karena sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang sukses. Sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang mendapatkan sesuatu. Bukankah dalam doanya, Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Lamun rezeki abdi masih di langit, turunkan ya Allah. Lamun rezeki abdi masih di jero bumi, keluarkan ya Allah. Lamun rezeki abdi tebih, caketkan ya Allah. Ya, lamun qalilan fakasirhu. Lamun saeutik seueurkeun ya Allah. Wa in kana haraman, lamun haram fatahhirhu, bersihkan ya Allah. Kan gitu doa orang. Ya, maka sayang ketika doa-doa itu dibalik munajat kita di siang hari di saat orang lain sibuk bekerja, nah kita ingat kepada Allah, insya Allah saatul ijabah. Nah, mudah-mudahan ya kita tidak melalaikan waktu-waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Pada prinsipnya kita sama memiliki waktu itu 24 jam. Orang kaya itu waktunya 24 jam. Orang mapan itu 24 jam. Seorang santri waktunya 24 jam. Ya, seorang presiden waktunya 24 jam. Betul nggak? Kita pun sama 24 jam. Makanya pergunakan waktu yang 24 jam yang terus terkikis habis dalam usia kita dengan sebaik mungkin. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan pagi ini adalah menjadikan motivasi dalam hidup kita. Kalau kita itu harus mempergunakan waktu sebaik mungkin, jangan sia-siakan. Karena sayang waktu yang terus berlalu, lalu kita sia-siakan dengan begitu saja. Tapi kita pergunakan dengan sebaik mungkin.